Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video tentang prediksi soal SKB untuk semua formasi guru atau tenaga pendidik ya. Di sini yang kita bahas adalah tentang kompetensi pedagogiknya, yaitu materi pokoknya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang materinya sudah pernah kita bahas video yang sebelumnya. Ini adalah latihan soalnya. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Perencanaan pembelajaran meliputi A. Program tahunan dan program semester, B. Program semester dan silabus, C. Silabus dan RPP, D. Program semester dan RPP, atau E. Jurnal harian dan RPP. Oke, perencanaan pembelajaran berdasarkan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Di situ disebutkan bahwasanya perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi, perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Pilihan jawaban yang C ya. Mudah ya. Ini konsepnya. Ya, jangan sampai terjebak dengan jurnal harian atau program semester atau program tahunan. Perencanaannya adalah silabus. Dari silabus diturunkan menjadi sebuah RPP. Oke. Langsung saja kita masuk di soal berikutnya nomor 2. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar disebut A. Program tahunan, B. Program semester, C. Jurnal harian, D. Rencana pelaksanaan pembelajaran, E. Silabus. Kata kunci dari kalimat ini di soal ini yaitu dikembangkan dari silabus, kemudian untuk mencapai KD. Sebuah rencana yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar itu adalah disebut dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Di situ kan disebutkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Kata kunci itu tadi ya. Di soal nomor 3, fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam titik-titik. A. Silabus, B. Kompetensi inti, C. Standar kompetensi, D. Indikator, atau E. Tujuan pembelajaran. Fungsi RPP. Kemarin di materi sebelumnya ada fungsi RPP, ada kegunaan RPP. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi RPP, yaitu sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 4. Sebagai pedoman atau pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap KD merupakan, jelas kali ini, kalau sebagai pedoman, pilihannya fungsi RPP, kegunaan RPP, prinsip RPP, teknik penyusunan RPP, dasar penyusunan RPP. Yang kalimatnya di sini adalah sebagai pedoman atau pegangan guru, ya kan? Berarti ini adalah sebuah kegunaan dari RPP. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya nomor 5. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran disebut A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator, E. Standar kompetensi. Di kalimat ini, yaitu kata kuncinya adalah adanya kualifikasi kemampuan minimal yang menggambarkan penguasaan peserta didik. Ini adalah disebut dengan standar kompetensi.
Jadi, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau pada semester pada suatu mata pelajaran. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya nomor 6 ya, prediksi SKB, formasi guru atau pendidik bersama klub matematika. Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran disebut titik. A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator, E. Standar kompetensi. Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai, kata kuncinya yang harus dikuasai, berarti adalah kompetensi dasar. Ya, jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Berdasarkan definisi, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator dalam suatu pelajaran. Lanjut di soal nomor 7. Perilaku yang dapat diukur dan atau dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran disebut A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Standar kompetensi. Kalimat yang perlu kita garis bawahi di soal nomor 7 adalah perilaku yang dapat diukur dan dapat diobservasi. Diukur berarti penilaian, nilai itu bisa diukur. Ya, kemampuan pengetahuan bisa diukur. Kalau sikap lewat observasi. Jadi, ini adalah indikator. Jadi indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jawabannya pilihan jawaban yang D ya. Oke, lanjut. Nomor 8 ya. Ini kan perbedaan dari standar kompetensi dasar, kompetensi inti, standar kompetensi, kemudian indikator. Kita buat di soal ini biar definisi tersebut tidak rancu ya. 8. Proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD disebut A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator pencapaian kompetensi, atau E. Standar kompetensi. Di sini adalah definisi dari tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD-nya. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya nomor 9 ya. Berikut ini yang bukan prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah A. Memperhatikan perbedaan individual peserta didik, B. Pengembangan budaya membaca dan menulis, C. Mendorong partisipasi aktif guru, D. Penekanan pada keterlibatan dan keterpaduan, E. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi. Di sini prinsip penyusunan RPP mendorong perbedaan individual peserta didik karena setiap anak berbeda ya, mempunyai kemampuan awal berbeda, kemudian minatnya berbeda, motivasinya berbeda, latar belakang orang tua juga berbeda, kemampuan sosialnya juga berbeda ya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. 3. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Sering kita gembar-gemburkan di sini adalah literasi. 4. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. 5. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. 6. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. 7. Penerapan TIK secara terintegrasi. Jadi di sini yang bukan adalah pilihan jawaban yang C, mendorong partisipasi aktif guru. Yang betul adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik, bukan guru. Karena guru di sini adalah sebagai fasilitator saja. Yang aktif dalam pembelajaran adalah peserta didik, seperti itu ya. 10. Setiap RPP harus memuat kompetensi dasar sikap spiritual, KI 1, sosial, KI 2, pengetahuan, KI 3, dan keterampilan KI 4. Adalah termasuk prinsip penyusunan RPP, yaitu A. RPP harus utuh, B. Berbasis konteks,
C. Berpusat pada peserta didik. D. Berorientasi kekinian. E. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan. RPP memuat KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 KI2 pengetahuan, KI2 kan sosial, KI3-nya pengetahuan, KI4-nya keterampilan. Berarti RPP ini harus bersifat utuh. Karena di sini RPP itu harus utuh, artinya setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 11 ya. Proses pembelajaran dirancang untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar adalah termasuk prinsip penyusunan RPP, yaitu A. RPP harus utuh. B. Berbasis konteks. C. Berpusat pada peserta didik. D. Berorientasi kekinian. E. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan. RPP di sini harus mendorong minat, motivasi, kreativitas. Itu adalah prinsip RPP untuk apa? Yaitu berpusat pada peserta didik. Artinya, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasinya, minatnya, kreativitasnya, inisiatif, inspirasi, dan sebagainya. Itu. Jadi, jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 12, tetap dengan prinsip pengembangan RPP. RPP disusun harus berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, TIK, dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Mengembangkan kemandirian belajar. Di sini merupakan prinsip pengembangan RPP, yaitu tentang apa? Harus utuh, berbasis konteks, berpusat pada peserta didik, berorientasi kekinian, atau memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Jelas jawabannya adalah berorientasi kekinian, di mana pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini, mengembangkan kemandirian belajar, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik itu untuk belajar secara mandiri dan guru adalah sebagai fasilitatornya. Ini merupakan prinsip pengembangan RPP, yaitu berorientasi kekinian. Lanjut di soal 13 ya, sampai 15 soalnya ini. Ya, kita buat selengkap mungkin. Satu pokok bahasan tapi kita bahas lebih mendalam agar bisa dipahami secara menyeluruh ya, secara utuh. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, kompetensi inti ya, KD, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu kesatuan. Di sini merupakan prinsip penyusunan RPP, yaitu kalau kita cermati di kalimat ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan. Jelas, pasti jawabannya adalah prinsip RPP memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu ya. Berikutnya di soal nomor 14. Sesuatu yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar disebut A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator pencapaian kompetensi, atau E. Standar kompetensi. Sesuatu yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai. Itu berarti tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya kita masuk di soal yang terakhir nomor 15 ya. Di soal nomor 15 di sini pada Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 disebutkan bahwasanya RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai titik-titik. A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Indikator pencapaian kompetensi, atau E. Standar kompetensi. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya
mencapai kompetensi dasar atau KD? Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Yang B ya, maaf. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, kompetensi dasar. Oke. Demikian latihan sederhana ya tentang materi tes SKB untuk guru ya, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran dari SD, SMP sampai dengan SMA. Karena di RPP ini semuanya kan harus paham tentang RPP. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, silahkan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain ya yang membutuhkan materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.